لكل المأمول وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب وشرحه المسمى بالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب فشارحه رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهما وعنا وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. وهيئتها 15 khoslatan. Wa hayatuha utawi piro-piro sunnah hayati solat. Yang dimaksud dengan hayat adalah yang bukan rukun dan bukan sunnah ab'ad yang ketika ditinggal sebelum salam kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa hayatuha utawi piro-piro sunnah hayati solat iku 15 ana 15 apane khoslatan tingkai atau pekertie. Sebetulnya bukan hanya 15 tapi lebih dari itu. Apa saja raf'ul yadaini? Rupane ngangkat tangan loro. Inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku' war raf'i lan tangi minhu saking ruku'. Wa wad'ul yamini lan naroh tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwe. Wa tawajjuhu lan maca doa tawajjuh yang lebih familiar di telinga kita dari sejak kecil dengan istilah doa iftitah. Kenapa disebut doa iftitah? Karena itu dibaca pada permulaan sholat. Jadi iftitah itu artinya pembukaan. Disebut juga doa tawajjuh karena memang yang dipilih oleh Imam Syafi'i itu adalah sighat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi doa tawajjuh itu macam-macam, banyak riwayatnya. Namun yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Karena diawali dengan kalimat wajjahtu, maka kemudian masyhur dengan sebutan doa tawajjuh. Wa tawajjuhu lan doa tawajjuh. Wal isti'adzatu lan isti'adzah, jaluk pengreksaan
Artinya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal isti'adzatu lan isti'adzah atau njaluk pangreksaan juga masyhur di kalangan kita dengan sebutan ta'awudz. Wal isti'adzatu lan maca isti'adzah, njaluk pangreksaan, wal jahru lan melung fi maudhi'ihi ing dalam panggonane jahar, wal israru lan alon fi maudhi'ihi ing dalam panggonane isra. Rawan riwayataken sopal Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa an nabihim. Qala ngandika sapa Ibnu Umar, raaitu ningali sapa ingsun an nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iftataha ingkang ngawiti sapa Kanjeng Nabi at-takbira ing takbir fi sholati dalam salat. Farafa'a mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi, ngangkat yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi hina yukabbiru ing dalem nalikane takbir sapa Kanjeng Nabi. Kang dimaksud takbiratul ihram. Hatta yaj'ala sehingga ndadekaken sapa Kanjeng Nabi huma ing yadaihi didadekaken hadwa mankibaihi ing nganceri atau ngepasi hadwa mankibaihi ing nganceri pundak lorone Kanjeng Nabi. Wa idza kabbara lan ing dalem nalikane takbir sapa Kanjeng Nabi lirruku'i krana ruku' fa'ala mongko agawe sapa Kanjeng Nabi mislahu ing padane rafa'a yadaihi hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa Kanjeng Nabi sami'allahu liman hamidah, sami'a muga-muga midanget kanthi nrima, yakni sama'a qabul la mujarradas sama', sama'a qabul la mujarradas sama'. Sami'a muga-muga mirungu kanthi nrima sapa Allah liman ing wong, lami zaidah litaukid karena sami'a itu fi'il mutaaddi. Liman ing wong hamida kang muji sapa manhu ing Allah. Fa'ala mongko agawe sapa Kanjeng Nabi mislahu ing padane rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Mislahu ing padane rafa'a yadaihi hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Wa qala lan ngucap sapa Kanjeng Nabi Rabbana walakal hamdu ing kalimat Rabbana walakal hamd. Rabbana du pangeran kita walakalan iku kedue panjenengan alhamdu TKB puji. Wala yaf'alu lan orang lakoni sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono rafa'a yadaihi hina yasjudu ing dalem nalikane sujud sapa Kanjeng Nabi. Wala hina yarfa'ulan ora ing dalem nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirai Kanjeng Nabi diangkat minas sujud saking sujud. Niki dalile ngangkat kedua tangan. Kemudian dalile sedakat li khabari muslimin karena hadis riwayat Imam Muslim an Wa'il bin Hijr saking sahabat Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim annahu satune Wa'il iku ra'a ningali sapa Wa'il an nabiy ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rafa'a ingkang ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi hina dakhala ing dalam nalikane manjing sapa Kanjeng Nabi fi sholati ing dalam salat. Summa wada'a mongko kari-kari naroh sapa Kanjeng Nabi. Naroh yadahu ing tangane Kanjeng Nabi bahasa haluse asto. Al yumna kang tengen ditaruh alal yusra ing atase tangan kiwe. Kemudian dalil kesunahan membaca tawajjuh. Rawan riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim an Ali saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhahu wa karrama wajhahu wa an sa'iris sahabati wa an nabihim an Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu satune Kanjeng Rasulullah iku kana sapa Kanjeng Rasulullah aniku idza qama ing dalem nalikane jumeneng sapa Kanjeng Rasulullah jumeneng ila sholati maring salat qala mengko ngucap sapa Kanjeng Rasulullah wajjahtu ing kalimat wajjahtu
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kapan ayat Qur'ane wa ana awwalul muslimin. Nah, tapi karena kita bukan orang yang masuk Islam pertama, maka kita bacanya wa ana minal muslimin. Bahkan kalau kita baca wa ana awwalul muslimin dengan meyakini bahwa diri kita adalah yang pertama kali Islam, maka hukumnya bisa kafir. Kenapa? Karena berarti kita tidak mengakui keislaman orang-orang sebelum kita. Wajah tu madepaken sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun. Kang diucapaken wajah tapi kang dimaksud seluruh anggota badan. Nah iki lamun jare wong ngaji ilmu balaghah arane majaz mursal. Jadi majaz mursal itu majaz yang alaqahnya bukan kemiripan antara makna asli dan makna majaznya. Makna hakiki dan makna majaznya itu tidak ada kemiripan. Beda dengan majaz isti'arah, itu majaz yang alaqahnya antara musta'arlah dan musta'ar minhu, itu musyabahah. Ini mimbabi dzikril juz'i wa iradatil kulli. Itu yang disebutkan bagian tapi yang dimaksud kesemuaan. Dan itu berlaku dalam bahasa keseharian kita. Mas Hamid itu kemana ya? Sudah lama saya. Kayaknya ada sekitar 1 bulanan batang hidungnya nggak pernah saya lihat. Batang hidung ngomongnya, tapi maksudnya ya sawak. Loh, itu majaz namanya. Inti mendibai cowoknya di katon-katon. Nah itu namanya majaz. Mimba bidzikril juz'i wa iradatil kulli. Tapi kapan miturut Mbah Maimun Zubair, Allah yarhamu, wajhi ning kene dimaknani qalbi. Karena yang kita hadapkan ke Allah itu hati, sedangkan tubuh kita itu menghadap kiblat. Jadi wajhi ay qalbi. Lillazi maring zat fatara kang nyiptakaken sapa allazi. Nyiptakaken as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Hanifan halikang condong. Wa ma analan oranana utawi ingsun orana niku minal musyrikin setengah saking pira-pira wong kang musyrik kabeh. Inna sholati setuhune salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi krana Allah rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh. masyaallah. Kalau saja pernyataan ini yang kita baca setiap sholat itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, masya Allah, wali kabeh bakal. Iya. Tidak ada orang galau, tidak ada orang pusing, apalagi sampai putus asa. Kenapa? Karena sholatnya, ibadahnya, hidup matinya semuanya itu untuk Allah dan karena Allah. Kenapa kita pusing? Ya karena kita kurang karena Allahnya. Bagus karo wonge angger Bible sak kecewa. Coba ketika kita bagus karo wong karena Allah, maka orang mandeng wong mau bales kebagusannya kita atau tidak. Wong kita melakukan kebaikan itu karena Allah, bukan karena ingin dibalas kebaikan oleh dia. Ngambil pusing. Makanya sebenarnya sih nggak ada katakan wong itu orang bahagia atau setidaknya kurang bahagia dalam hidup itu karena kekurang ikhlasan, kekurang tulusan. Itu. Kalau kita melakukan dan meninggalkan semua itu betul-betul tulus karena Allah, kita nggak akan ambil pusing dengan apapun yang terjadi. Toh kita melakukannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Nah, ketika kita melakukan itu karena siapa dan karena apa, kemudian siapa dan apanya tidak terjadi, inilah yang membuat kita kecewa. Rabbil alamin akan mengerani wong alam kabeh. La syarika orangana kang nyekutoni ku maujud lahu maring Allah. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono wajah tu wajhi ila akhirih umirtu diperintah sapa ingsun wa ana lan utawi ingsun iku minal muslimin setengah saking pira-pira wong Islam kabeh.
Maknane wajjahtu wajhi iku qasadtu neja sapa ingsun bi ibadati kelawan ibadah ingsun. Jadi menjadikan Allah yang menciptakan langit bumi sebagai orientasi dan tujuan ibadah. Fatara utai maknane fatara iku ibtada'a ngawiti sapa Allah khalqaha ing nyiptaaken as-samawati wal ard. Jadi kata fatara, fatir itu artinya pencipta pertama. Hanifan utai maknane hanifan iku ma'ilan condong, kang condong ila dini maring agama al haqqi kang hak. Nusuki uti maknane nusuki iku ibadati ibadah ingsun wa malan perkara ataqarrabu kang gawe keparek sapa ingsun bihi kelawan mah gawe keparek ilallahi taala maring Allah taala. Jadi nusuk itu artinya ibadah dan hal-hal yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalile maca ta'awudz atau isti'adzah liqaulihi ta'ala karena dawuh Allah taala rupane dawuh fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta mongko ing dalem nalikane arep maca sapa sira. Sebagian ulama memaknai wis maca, tapi mayoritas ulama memaknai arep maca, sehingga ta'awudz itu dibaca pada saat akan membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama melihat karena redaksinya fi'il madhi itu dilala zamannya sudah terlewat, maka faidah qara'ta ketika kamu selesai membaca dari a'udzu bakal pergat baca Quran. Di maca Quran dingin us perakat kembe a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sekali-kali dipraktekkan. No, iya, menghargai pendapat ulama yang mengatakan kesunahan ta'awudz itu setelah membaca sekali-kali, walaupun kemudian ya tentu yang berkali-kali itu ya yang pendapat mayoritas. Nah, kenapa redaksinya fi'il madhi tapi maksudnya ketika akan membaca? Ya karena yang kita mohonkan kepada Allah itu perlindungan dari setan. Kalau sudah selesai dikerjakan, perlindungan apa? Perlindungan itu dibutuhkan ketika kita akan melakukan. Kira-kira macai selamat, orang kegoda karo setan, orang kegoda karo benges, orang kegoda karo lah itu. Nah, maka dibacanya sebelum. Karena isinya adalah meminta perlindungan. Al-Quran yang Quran fasta'id mongkon jalu ke pangreksa sapa sira billahi kelawan Allah, njaluk pangreksa minasyaitoni saking setan ar-rajim kang dirajam, kang dibutuki. Maka ulama sepakat sighah atau redaksi ta'awudz yang paling utama, yang paling baik itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak kurang dan tidak lebih. Itu yang terbaik. Walaupun kalau ingin kita tambah-tambahkan juga nggak apa-apa. Yang penting pas. Misalnya a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ditambahi as-samii'il 'aliim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nggak apa-apa. Atau sebagian ulama ada yang ketika akan membaca Quran itu sighah ta'awudznya a'udzu billahil qawi minasyaitonil ghawi. Nah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Kuat. A'udzu billahil qawi minasyaitonil ghawi, dari setan yang sesat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalil kesunahan nyaring di tempatnya dan pelan di tempatnya. Yajharu melungaken sapa wong fi subhi ing dalam salat subuh wa ulayil maghribi. Ulayi maca ya, isim tasniyah ula. Wa ulayil maghribi lan rong rakaat pertama salat maghrib wal isya ilan salat isya wa fil jumu'ati lan ing dalam salat Jum'ah wal idaini lan salat riyaya loro
Wa khusufil qamari lan salat gerhana rembulan. Kapan gerhana srengenge alon macae. Tapi ana sing melung ya. Iya. Mbok saking beli ngaji, mbok saking beli weru, wallahu a'lam. Wa khusufil qamari lan gerhana rembulan wal istisqa'i. Ya memang sih ada ulama yang menyunahkan jahr dalam gerhana matahari juga, tapi itu di luar Syafi'i. Wal istisqa ilan salat istisqa, salat jaluk udan. Wat tarawih ilan salat tarawih. Wa witri Ramadan lan salat witir bulan Ramadan. Salat witire bulan Ramadan. Wa rak'atayit tawaf lan salat sunnah rong rakaat tawaf. Jadi kalau kita di Mekah itu di Masjidil Haram itu berbeda dengan di masjid-masjid yang lain. Kalau di masjid yang lain itu kita masuk, maka penghormatan kita kepada masjid itu sholat 2 rakaat yang kemudian disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Walaupun sholat tahiyatul masjid itu tidak harus dengan niat tahiyatul masjid. Pokok sampean mancing masjid sholat, maka itu sudah bernilai tahiyatul masjid. Sampai di masjid tadi sholat qobliyah misalnya, maka itu di samping qobliyah juga memiliki nilai tahiyatul masjid. Yang penting sholat pertama yang dilakukan, sholat sunnah pertama yang dilakukan pada saat kita memasuki masjid, maka itu bernilai penghormatan kepada masjid. Berbeda dengan Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu penghormatannya bukan dengan sholat tapi dengan tawaf. Tawaf. Jadi ketika kita masuk Masjidil Haram langsung menuju lampu hijau yang posisinya pas dengan Hajar Aswad, kita melakukan tawaf dari situ. Start dari situ, baru setelah selesai tawaf, sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf. Lah bagusnya kalau bisa, tapi ya rada angel, itu kira-kira sholatnya pas di belakang makom Ibrahim. Itu yang ada bangunan kacanya itu, kaca. Nah, itu di situ di dalamnya ada batu yang dulu digunakan Nabi Ibrahim kanggo bancik ketika membangun Ka'bah. Pada saat posisinya sudah tinggi, beliau butuh batu untuk naik agar tangannya bisa sampai. Nah, itu kemudian di situ ada membekas telapak kakinya Nabi Ibrahim, dan itu disebut dengan makom Ibrahim. Jadi duduk makam Nabi Ibrahim, makom Ibrahim itu dari kata koma yaqumu qiyaman wa maqaman, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Wa rak'atayit tawaf lan salat sunnah rong rakaat tawaf lailan ing dalam waktu bengi. Wa waqtas subhi lan ing dalam waktu subuh. Jadi kalau kita tawaf kemudian salat sunnah 2 rakaat tawaf itu di waktu malam, maka sunnah melum atau di waktu subuh. Tapi kalau salat sunnah tawafnya itu siang, lah maka tidak nyaring bacaannya, tapi pelan, lirih. Wasatatilan bakal teka apa al-jumu'ah ila akhiriha fi mawadhi'iha ing dalam pira-pira panggonane al-jumu'ah ila akhiriha. Wa yatawassatu lan tengah-tengah, wa yatawassatu lan tengah-tengah sapa wong fin naflil mutlaqi ing dalam salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak yaitu salat sunnah yang tidak memiliki waktu khusus dan tidak memiliki latar belakang tertentu. Itu namanya salat sunnah mutlak. Beda gerhana. Salat gerhana itu namanya salat sunnah yang memiliki latar belakang karena terjadi gerhana. Atau sholat sunnah yang memiliki waktu khusus, misalnya waktu duha. Itu hanya bisa dikerjakan ketika di waktu duha misalnya. Itu namanya sholat yang memiliki waktu. Ada sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, juga tidak memiliki latar belakang. Itu disebut sholat sunnah mutlak. Kapan saja dikerjakan, berapa rakaat saja, yang penting tidak dilakukan di waktu-waktu kita dimakruhkan sholat, yaitu setelah subuh, setelah asar, waktu istiwa di selain hari Jum'ah dan di selain tanah haram. Fil naflil mutlaqin dalam salat sunnah mutlak fil laili ing dalam waktu bengi. Tengah-tengah baina sirri ing dalam antaranya alon wal jahri lan melum.
Qala ngandika sapa Allah taala, wala tajhar bis salatika wala tukhafis biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar lan aja melungaken sapa sira bis salatika kelawan salat sira, wala tukhafit lan aja alon-alon sapa sira biha kelawan salatika, wabtaghi lan nupriya sapa sira, ambil jalan tengah. Wabtaghi lan nupriya sapa sira baina dzalika ing dalam antarane mengkono-mengkono tajhar lan tukhafit, nupri sabilan ing dalan. Wal muradu tekang dikarepaken iku salatul laili salat bengi, wa yusiru lan ngalonaken sapa wong, wa yusiru lan ngalonaken sapa fima ing dalam salat ada kang liyani apa ma ing salat zikira kang wis den tutur apa ma selain salat yang disebutkan tadi, maka sunnah pelan. Sunnah pelan. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunnah hayatnya sholat ialah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Dalam prakteknya, wong ngangkat tangan ini macam-macam. Ana sing diputer-puter dingin, ana sing kaya wong ngadepi wong kesurupan, kaya wong arepen ngizib gak? Oh iya, kaya wong arepen ngetokaken hizib. Allah. Ana sing diputer dingin. Lah sebetulnya yang terbaik itu seperti apa? Kene. Sebagian praktek ngangkat tangan itu posisi tangan diletakkan dulu, baru kemudian dia mengucapkan takbir. Jadi sedurunge takbir posisi tangan itu sudah dalam posisi ngepasi ning pundak karo kuping. Usolli nembe takbir Allahu Akbar. Nah, sebetulnya cara mengangkat tangan yang paling tepat itu berbarengan dengan saat kita pertama mengucapkan takbir. Jadi pada saat kita mengucapkan takbir, maka seiring dengan itu kita mulai mengangkat tangan. Allah. Pas Allah mulai angkat Allah. Tadi duduk dipasang dengan nebe Allahu Akbar. Karo ngangkat Allah. Kemudian posisi tangan itu ngepasi ning pundak. Ngepasi ning pundak. Maknanya ngepasi seperti ini. Sebab ada sebagian orang yang memaknai dan memahami ngepasi pundak itu dalam arti begini. Allah ngepasi ya. Tadi mau tak ini. Bukan itu. Kang dimaksud ngepasi pundak iku ditaruh sedhuwure pundak. Pas posisi rata karo pundak. Lah kemudian ibu jarinya iku ditaruh ning intil-intile kuping sing biasa kanggo tempate anting-antinge wong wadon. Nah itu. Kemudian ujung-ujung jari yang lain di atas telinga. Posisi telapak tangan bagian dalam dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat, kemudian jari-jarinya aja ngadeg, aja gegem, sedeng. Itu sebagian guru menjelaskan posisinya seperti ketika kita jalan kaki. Wong kapan jalan kaki kan orang megar. Oh, sebab kapan megar kayak robot, orang gegem kayak wong arepan gulet. No, sedeng posisinya. Jadi melengkung sedeng, posisi jari-jarinya melengkung sedang. Bagian dalam telapak tangan dihadapkan kiblat, jempol ning intil-intile kuping. Nah, kemudian ini telapak bagian luar itu ngepasi atau nganceri pundak. Allahu Akbar. Dan ini dilakukan bukan hanya ketika takbiratul ihram, tapi juga ketika akan rukuk dan ketika bangun dari rukuk. Tidak dilakukan ketika akan sujud dan bangun dari sujud. Juga bangun dari duduk istirahat.
bangun dari duduk istirahat. Jadi kesunahan mengangkat telapak tangan ini yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan rukuk, yang ketiga ketika i'tidal yakni bangun dari rukuk, dan yang terakhir ketika bangun dari tasyahud awal. Oke. Tidak kurang dari 17 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang berisi cerita dan kesaksian mereka kanjeng Nabi kapan sholat ngangkat tangan. Jadi sahabat kan meriwayatkan ngangkat tangan ketika sholat itu tidak kurang dari 17 sahabat. Apa hikmahnya? Nah, ini penting. Hikmahnya ngangkat tangan, ngepasi pundak, dan ini sunnah dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Wakila ada sebagian ulama berpendapat sunnah bagi laki-laki, sedangkan perempuan itu hanya sampai kedua payudaranya. Jadi kapan wong wadon ngangkat tangannya sampai tekan susu bae. Allahu Akbar. Dadi lamun ana wong lanang tiruan mekonon ya kaya-kaya duwe susu pun kok. No, ya beli kaya-kaya ya duwe susu. Masa kaya-kaya. No. Jadi ada pendapat yang mengatakan kalau perempuan mengangkat tangannya hanya sampai kedua payudaranya. Allah. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya kata ulama adalah sebagai simbol isyarah menanggalkan dan meninggalkan selain Allah dan menghadap secara total atau bisa kita bahasakan bahwa di antara hikmah mengangkat kedua tangan itu sebagai simbolik atas ketidakberdayaan kita. Sebagai simbol atas ketidakberdayaan kita. Ya, sampean misalnya tinju atau penjahat digedak-gedak, tolik dia sudah tidak bisa lari lagi, menyerah, mengaku bahwa dia sudah tidak berdaya. Itu kan biasanya orang simbolnya apa? Mengangkat ampun. Lah itu. Jadi uang ketika sholat ngangkat tangan itu dimaksudkan sebagai simbol atas ketidakberdayaan diri ini. Hanya Allah tumpuan dan harapan kita. Selain Allah semua kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Total menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud atau hikmah dari mengangkat kedua tangan adalah sebagai isyarah dan simbol mengangkat hijab yang ada di antara kita dan Allah. Diangkat tangannya itu maksudnya apa? Kita kepengen hijab yang menutupi kita sehingga tidak bisa musyahadah kepada Allah, itu kita angkat. Nah, itu pandangan dan perspektif orang-orang sufi. Nah, ada lagi yang punya pandangan ulama zahir, ya, ulama fikih, ulama zahir itu berpandangan bahwa hikmah mengangkat tangan itu adalah agar bisa dilihat oleh orang tuli. Ari wong sembayang makmum iku syarate di antara kudu weruh, kudu ngerti ning pergantian imam, pergantian gerakan imam, intiqalatul imam. Lah wong budeg iku kan beli krungu. Mangkane ngangkat tangan ambir weruh, ambir katon yen sembayange wis mulai. Oh, jadi kapan deleng ning ngarepe ngangkat tangan, oh berarti wis mulai ngangkat tangan.
Sebagaimana di samping mengangkat tangan juga disunnahkan membaca takbir dengan lantang, dengan nyaring, agar yang buta tidak bisa melihat itu bisa mendengar. Ana maning sing menjelaskan bahwa mengangkat tangan ketika sholat, ketika ibadah itu agar kita tidak sama dengan orang kafir, agar kita tidak sama dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kenapa? Jadi sebagian orang musyrik itu ketika mereka melakukan peribadatan itu mereka menaruh berhala-berhala kecil mereka itu di bawah ketiaknya, dikempit. Dari kapan ibadah niku berhala kecilnya dikempit ning kelek. Lah maka wong Islam ketika sholat itu tangannya diangkat. Sehingga apa? Sehingga menunjukkan bahwa kita tidak seperti mereka. Ketika beribadah itu ngempit berhala. Ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah tangan itu diangkat sedekap. Nah, sedekap. Ning lebah sedekap maning sampai bisa ndeleng. Wong macam-macam sedekap. Ana sing ning dada kaya wong kapisem. Ana ning dada sedekap. Ana. No. Ana maning sore ngudel. Ning sore ngudel. Iya. No. Buatan tadi kayak wong jegani apa gaya sore ngudel. Ana maning sing ning soreng dada sedhuwure ngudel. Ana maning soreng dada sedhuwure wudel kali miring ngiwe. Miring ngiwe. Anak macam-macam. Loh, macam-macam. Malah ana sing sedurunge sedakep tangane diputer dingin. Ser. Oh iya. Ana. Lah. Ning kene dijelasaken. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, menaruh telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Cara yang paling bagus dalam madhab Syafi'i, telapak tangan kanan kita itu menggenggam pergelangan telapak tangan kiri dan sebagian lengan. Lengan itu dari sini ke sini. Ini sa'id namanya lengan. Kalau dari sini ke sini namanya bahu. No. Tapi secara keseluruhan juga bisa disebut lengan. Oke. Nah, jadi menggenggam pergelangan tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Menggenggam pergelangan tangan kiri dan sebagian lengan dengan tangan telapak tangan kanan. No. Oke. Ini genggam. Ini set. Kini kena dibeber, kena beli, boleh terserah. Arpi jeber sebagian, oke. Lah kemudian diletakkannya di mana? Diletakkannya di bawah dada, di atas pusar. Sebagian ulama menganjurkan sedikit miring ke kiri, sedikit saja. Dan yang miring ke kiri itu cuma tangan kitanya, bukan tubuh kitanya. Nah prakteknya ada sing seawak-awak mekenen. Akhirnya malah orang madep kiblat, tangannya saja. No. Posisi dada kita tetap menghadap kiblat. Kenapa diletakkan di sebelah kiri? Karena di sini tempatnya hati, maka perlu ditekan agar hati kita bisa tenang dan lebih fokus. Langsung ditaruh nih dada si pribadi ya, sing ditaruh nih dada alasannya mau orang jaga aja sampai dadai digodani setan. Sebab setan itu goda melalui dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik.
Kemudian tawadjuh. Nah, sebelum masuk di dalam tawadjuh. Sebelum masuk di dalam tawadjuh, begini. Masih tentang mengangkat tangan. Itu dalam prakteknya kadang-kadang banyak yang sudah benar pada saat takbiratul ihram, tapi tidak ketika akan ruku dan bangun dari ruku. Jadi pas takbiratul ihram bener ngangkat tangan, Allahu Akbar. Tapi wayarpan ruku kayak wong kieu kayak beli ngangkat tangan. Dong. Setengah baik. Pasti yang tidak lihat konon. Padahal pada cara ngangkate kaya nalikane takbiratul ihram. Ar-ruku ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tangi semeruku ya tidak ya pada sami'allahu liman hamidah. Baik. Kemudian membaca doa tawajjuh yang juga dikenal dengan nama doaul iftitah dan doa al-istiftah. Redaksi yang ditulis di sini adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini merupakan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali. Ada redaksi yang lain. Misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wis. Kaya anu ga? Kaya sing diwaca di antara takbir salat raya. Sampeyan nalikane sembahyang raya kan rakaat pertama takbire ping 7, rakaat kedua takbire ping 5. Di antara takbir itu sampeyan maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga disebut dengan al-baqiyatus sholihah, bisa dipilih sebagai bacaan pembukaan di dalam salat. Oke. Lah, ana maning Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila kisingati Allahu akbar kabira. Ana sing tanpa Allahu akbar langsung kabira walhamdulillahi katsira. Macam-macam. Ana maning kang bentuke doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau menjauhkan antara arah timur dan barat. Ya Allah bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah basuhlah aku dengan air, salju dan embun. Untuk orang yang sholat sendirian atau imam jamaah yang terbatas dan jamaahnya rela kalau sholatnya itu panjang, sholatnya lama, maka disunnahkan menghimpun semua riwayat tentang doa iftitah dan diwaca kabeh. Diwaca kabeh. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i was salji wal barad. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa
illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta rabbi wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kali nembe membaca Fatihah. Sebelumnya disunnahkan baca ta'awudz atau isti'adzah terlebih dahulu, yakni meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah dari setan. Nah, redaksinya yang paling bagus adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tidak harus. Bisa misalnya diberi tambahan a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bahkan bisa a'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Boleh. Hanya saja yang ingin saya tambahkan di sini, berkenaan dengan doa iftitah ini, dan juga berkenaan dengan ta'awudz, itu disunnahkan apabila memenuhi 5 syarat. Jadi kita masih tetap sunnah membaca iftitah, sunnah membaca ta'awudz itu apabila memenuhi 5 syarat. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sunnah. Apa saja? Yang pertama, sholatnya bukan sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah maka tidak disunnahkan doa iftitah. Tidak disunnahkan doa iftitah. Namun masih disunnahkan ta'awudz. Sampai sholat jenazah kan pertama langsung Fatihah. Lah itu ora apa-apa lamun misalnya ta'awudz di na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, tidak khawatir kehabisan waktu. Jadi kalau sholatnya itu mepet dan apabila kita baca ta'awudz dulu maka waktunya keburu habis, maka jangan baca ta'awudz. Oke. Kemudian syarat yang ketiga, bagi makmum tidak ada kekhawatiran kalau bacaan Fatihahnya tertinggal. Jadi kalau dia memilih, kalau saya baca ta'awudz dulu nanti Fatihahnya nggak sampai selesai. No, maka lebih baik membaca Fatihah sampai selesai tanpa ta'awudz. Kemudian yang keempat, mendapati imam dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita datang sebagai masbuk, posisi imam sudah sedang ruku atau i'tidal atau sujud, ya maka tidak disunnahkan doa iftitah, tidak disunnahkan ta'awudz. Oke. Dan yang terakhir, kita tidak kadung sudah membaca ta'awudz atau tidak kadung sudah membaca Fatihah. Jadi kalau Allah Akbar kadung a'udzubillah, maka tidak boleh kita kembali iftitah, lanjut sudah. Atau kita sudah kadung bismillah, maka tidak boleh kembali mengejar iftitah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi, yakni nyaring di tempatnya dan pelan di tempatnya. Dalan nuduaken ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yajharu fis subhi wa ulayil maghrib ila akhirih. Apa hadis pira-pira hadis minha iku setengah saking hadis ma utai hadis rawakan riwayataken ing Mas'ud al-Bukhari wa Muslimun an Jubair bin Mut'im saking sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu an sa'iris sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Jubair sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qara'a halim maca sapa Kanjeng Rasul fil maghribi ing dalam salat maghrib maca bituri kelawan surat wattur wa kitabim mastur. Masya Allah. Iya, sembahyang maghrib macai wattur.
Barang kuwen ana wong sembahyang maghrib nembe maca wadduha wis diprotes ning makmume. Maghrib iku sunahe sing cepet aja suwe kun saking wong sing sembayange pengen gak peragat kae ngono. No iya. Coba Kanjeng Nabi ku ya sembahyang maghrib ya kadang ya maca surat wattu wa kitabil mastur. Ma hadis rawakan riwayatakan hu Imam Bukhari wa Muslimun anil Barra'i saking sahabat Al Barra bin Azib radhiyallahu anhu an sayyid sahabati wa an nabi qala ngandika sapa Al Barra sami'tu kurmu sapa ingsun an nabi yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u halimata sapa kanjeng Nabi wattini waz-zaituni ing surat wattini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fil isya'i dalam surat Isya. Wa ma sami'tu lan ora krungu sapa ingsun ini namanya testimoni, kesaksian. Wa ma sami'tu lan ora krungu sapa ingsun ahadan ing wong suwiji ahsana kang luwih bagus apane sautan suarai minhu ketimbang saking Kanjeng Nabi. Au qira'atan atau lafaz qira'ah. Jadi ini syakkun minar rawi. Rawinya ragu-ragu. Apakah kalimatnya sautan atau kalimatnya qira'atan? Au qira'atan atau bacaannya. Masya Allah. Dari sahabat Al-Barra bin Azib, saya mendengar Rasulullah sholat isya membaca surat Wattin. Dan saya tidak pernah mendengar orang yang suaranya, bacaannya lebih indah dan lebih merdu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, makanya sing dadi imam niku ya sing suarai merdu, suarai enak. Syukur-syukur wonge ganteng, rabine ayu. Loh iya, sepuh pisan. Wah, ya wis komplit. Ya masa iya no, wong sembahyang berjamaah dari imam macai Bismillahirrahmanirrahim wattini waz. Kayak wong arep khataman. Enggak, artinya bacaan seperti itu bagus. Bagus dalam rangka untuk melatih lidah dan mulut kita agar fasih. Tapi kapan wis fasih aja kok dimekonon bae macai ngono lho. Belajar lagu itu untuk pemula memang bagus. Hampir makhrajnya bagus, sifat-sifatnya hurufnya bagus. Itu harus seperti itu metodenya memang. Loh, bakal maca ayo kudu mangap zu ya kudu tarkik zu billahi minas ya mencu. Loh, tapi kapan wis terlatih, wis riyadhatul lisan kita sudah terlatih, mulai kita masuk ke naghm, ke lagu-lagu. No, ke lagu-lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadis rawakan riwayatakan Imam Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Abbas saking hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa an sa'ir sahabati wa an nabihim fi huduril jinni ing dalem hadire bangsa jin wastima'ihim lan ngrungokaken al jin ngrungokaken al-Qur'ana ing Qur'an minan nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis wa huwa yusalli utai lafaz wa huwa yusalli maknane wa huwa utawi Kanjeng Nabi ku yusalli lagi salat sapa Kanjeng Nabi bi ashabihi kelawan para sahabat Kanjeng Nabi salat al-fajri ing salat subuh falamma sami'u rupane jin biarpun pada balik krungu Kanjeng Nabi lagi sembahyang berjamaah. Falamma sami'u mongko ing dalam sumangsane krungu sapa jin Al-Qur'ana ing Qur'an istama'u mongko ngrungokaken sapa jin lahu maring Qur'an. Jadi kapan sami'a iku krungu arep sengaja arep disengaja. Kapan istama'a itu mendengarkan dengan sengaja dan seksama itu istama'a. Jadi niat ngrungokaken iku niat temenan istama'a. Tapi kapan sekilas lalu bae arane sami'a krungu. Oke. Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas.
menceritakan tentang kehadiran bangsa jin dan mereka mendengarkan Al-Quran. Ketika sebagian Al-Quran itu dibacakan oleh Kanjeng Nabi. Dalam hadis Ibnu Abbas itu dijelaskan Kanjeng Nabi waktu pun lagi sholat subuh, jin tanpa sengaja mendengar bacaan Quran Kanjeng Nabi, itu langsung mandek dan mereka mendengarkan dengan seksama. Masya Allah. Jin. Makanya sampai tekaning anak surat Al-Jin itu menceritakan tentang bagaimana bangsa jin begitu khusyuk tertarik mendengarkan Al-Quran. Orang kayak gula-gula Quran lagi diwaca ya sing ngobrol yang ngobrol, sing takon sira mau BLTE keduman bule no antrinya tekan di jam pira lah. Quran lagi diwaca. Tuh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih. Allah. Ki jin sing ngrungokaken ki durung iman. Istama'na nafarun minal jin, sekelompok dari bangsa jin mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Kanjeng Nabi. Setelah mendengarkan, apa komentar mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran yang sangat mengagumkan. Yahdi ila rusdi, yang menunjukkan pada kebenaran. Fa'aman Nabi, maka setelah itu kami beriman. Itu jin. Akhirnya apa? Bangsa jin kemudian sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Quran Kanjeng Nabi pulang ke komunitas mereka dan mendakwahkan Islam. Akhirnya banyak bangsa jin yang masuk Islam. Jadi anak mau balik jin gak pada baik. Baik. Anak dai. Nah, bahkan Kanjeng Nabi pernah satu ketika membaca Al-Quran itu sahabat yang ada di sekelilingnya responnya kurang bagus. Ya mungkin sing masih ndelongok, sing masih ngobrol karo bature, masih ngobrol, akhirnya Pak Kanjeng Nabi menegur para sahabat. Tidakkah kalian bisa mendengarkan Al-Quran dan meresponnya dengan lebih baik daripada saudara-saudara kalian dari bangsa jin? Sebab bangsa jin itu ketika aku bacakan surat Ar-Rahman, kata Kanjeng Nabi, maka setiap kali aku sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu bangsa jin serempak menjawab la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzib. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu artinya maka dengan anugerah dan pemberian Tuhanmu yang mana lagi kamu mendustakan. Itu bangsa jin menjawab la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzib, tidak dengan nikmatmu yang manapun kami dustakan. Jadi kami semua mensyukuri, kami semua mengakui nikmatmu, tidak ada sedikit pun nikmat yang kami dustakan. Itu direspon oleh bangsa jin. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kata para ulama, termasuk itu sangat dianjurkan oleh Imam Nawawi. Adab ketika kita membaca atau mendengarkan Al-Quran adalah responsif. Responsif itu apa? Merespon ayat yang dibaca, merespon ayat yang didengar. Kalau ayat yang dibaca itu tentang perintah, maka segera koreksi diri. Apakah perintah ini sudah dijalankan? Kalau belum, maka salahkan diri kita, tegur diri kita. Kalau ayat itu berupa larangan, maka tanyakan pada diri kita, sudahkah kamu meninggalkan? Kalau masih belum meninggalkan, tegur diri kita. Kalau ayat itu berbicara tentang rahmat, maka segera minta kepada Allah, ya Allah, aku minta rahmatmu yang luas ini. Kalau ayat itu berbicara tentang siksaan, maka segera minta perlindungan kepada Allah. Kalau ayat itu berupa doa, maka aminkan. Nah, ini bagian daripada merespon Al-Quran. Makanya nalikane maca Fatihah sampai di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu mengandung doa, maka kita respon dengan membaca amin. Bukan hanya ketika Fatihah, ketika sampeyan
selesai membaca surat Al-Baqarah juga sama disunnahkan amin, karena akhir surat Baqarah itu mengandung doa. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Burung Rabbana ika. Yes. Ketika baca Al-Ghasyiyah misalnya, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Itu kan cerita yang maha dahsyat. Maka kita segera minta perlindungan. Rabbi a'idni min 'adzabik. Ketika berbicara tentang hisab, segera kita mohon agar hisab kita diringankan. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Rabbi hasibni hisabai yasira, dan seterusnya. Oke. Nah, itu bangsa jin itu ketika Kanjeng Nabi membaca surat Ar-Rahman, dan setiap sampai di ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka menimpali dan menjawab dengan mengatakan la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib. Lah, mahallus syahid Kanjeng Nabi sembahyang subuh, jin krungu bacaane Kanjeng Nabi. Berarti kapan sembahyang subuh bacaane sunnah sing melung. Sapa weruh anak jin liwat Kang Hamid. Oh iya, toli lewat bacaan Qur'ane sampean toli iman jinne. Oh iya. Fa hadhil hadits mongko iki pira-pira hadis iku tadullu nuduhaken apa hadhil hadis. Ala annahu ngatasne Kanjeng Nabi Muhammad, ala annahu ngatasne setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana dia jarum melung sapa Kanjeng Nabi bi qiraati lan bacaane Kanjeng Nabi bi haitsu yasma'u kelawan sekirane krungu ha ing qiraatihi sapa man wong hadara kang hadir sapa man. Si ari zuhur, asar, rakaat ketiga dan keempatnya sholat, rakaat ketiganya maghrib, rakaat ketiga dan keempatnya sholat isya, bisa weru macai alon sengende, kan alon, ora krungu, iya kan? Nah, itu dijawab. Karo sahabat Khabbab ibnul Aratti. Ditanya oleh seorang tabi'in, dari mana engkau tahu kalau ketika zuhur, asar, di rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya, Nabi itu tetap membaca dan bacaannya tidak nyaring. Kalau nyaring kan jelas krungu macai, bahwa itu Nabi membaca tapi pelan. Itu tahunya dari mana? Dijawab oleh sahabat Khabbab, saya melihat rahang Kanjeng Nabi, jenggote Kanjeng Nabi gerak-gerak. Oh, gerak. Jadi itu kemudian disimpulkan bahwa Kanjeng Nabi membaca tanpa mengeluarkan suara. Wadalla lan nuduhaken ala sirri ngatasi alam fi ghairi ma ing dalam liyane salat zikira kang wis den tutur apa ma hadis rawa kang riwayataken hu ing Sahih Bukhari Imam Bukhari an Khabbabin saking sahabat Khabbab ibnul Aratti radhiyallahu anhu an sair sahabati wa an nabiyyin wa qad sa'ala lan teman-teman takon hu ing Khabbab sapa sailun wong kang takon akana ana ta'ana sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anek yaqra'u maca sapa Kanjeng Rasul fi dzuhri ing dalam salat zuhur wal asri lan salat asar. Qala ngandika sapa Khabbab na'am ya. Kanjeng Nabi kapan zuhur asar ku maca beli sih. Jadi Khabbab iya maca. Si bisa weru kulna takon sapa kita. Ngucap sapa kita bima kelawan apa? Jadi ma istifhamiyah ketika kemasukan huruf jar itu maka alifnya dibuang. Bima, lima, amma yatasaalun. Bima kelawan apa? Kuntum ana sapa sira kabeh aniku ta'rifuna weru sapa sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono yaqra'u fi dzuhri wal asri. Weru sira yen Kanjeng Nabi maca qala ngandika sapa Khabbab bittirabi lihyatihi kelawan obah-obahe jenggote Kanjeng Nabi. Jadi jenggote obah-obah. Kanjeng Nabi terus obah-obah. Berarti kan maca. Ora mungkin mau dimaca meneng bae. Dan dikuatkan lagi dalam riwayat yang lain, sewaktu-waktu Kanjeng Nabi bacaannya dinyaringkan. Oh, sewaktu-waktu. Warawalan riwayatkan dari zuhur, asar itu sewaktu-waktu kan jadi macai melung sampai sahabat krungu. Warawalan riwayatkan Sahih Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim qala man diga sapa Abu Hurairah fi kulli salatin yaqra. Fi kulli salatin dalam saben-saben salat yaqra'u kang maca sapa Kanjeng Nabi. Kang maca sapa Abu Hurairah. Fi kulli salatin dalam saben-saben salat yaqra'u kang maca sapa Abu Hurairah. Ngendikane Abu Hurairah fama asma'ana Rasulullah. Maknane fama mongko utawi perkara asma'a kang aweh krungu
na ing kita, asma'a kang aweh krungu na ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku asma'na aweh krungu sapa kita kum ing sira kabeh. Wa ma utawi perkara akhfa kang nyamaraken sapa Kanjeng Rasul anna saking kita iku akhfaina nyamaraken sapa kita angkum saking sira kabeh. Nah, jadi dari sahabat Abu Hurairah, apa yang dulu Rasul ketika sholat bersama kami memperdengarkan ke kami, maka kami pun setelah tidak adanya beliau ketika sholat memperdengarkan pada kalian. Apa yang dulu ketika kami sholat bersama Rasul itu Rasul pelankan, maka ketika kami sholat dengan kalian pula kami pelankan. Jadi maknanya apa? Praktek sholat sing ana itu adalah praktek yang memang bersanad sampai tekaning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yangkul lan ora, walam yungkol, walam yangkul lan ora nukil sapa as-sahabatu para sahabat radhiyallahu anhum wa anna bihim ora nukil al-jahra ing melungaken suara fi ghairi tilkal mawadhi'i ing dalam sakliyane mengkono-mengkono pira-pira panggonan. Jadi hanya itu saja salat-salat yang dibacaannya itu dibaca dengan nyaring, tidak ada yang lain. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.